Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah pengantar sistem informasi yang insya Allah ini adalah pertemuan terakhir pada semester ini sebelum pelaksanaan UAS yang kalau nggak salah akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei. Sebelum pelaksanaan UAS, saya sedikit menyampaikan beberapa materi tentang seleksi atau fungsi if dan else pada sebuah algoritma. Di awal saya sudah sampaikan ada 3 metode yang dipergunakan dalam fungsi dalam penerapan konsep mengerjakan sebuah aktivitas atau proses di dalam sistem dengan metode flowchart, narasi, dan algoritma Stuckert. Di dalam penulisan algoritma tersebut, apakah narasi, kemudian flowchart, dan pseudocode, ada beberapa fungsi yang biasa dipergunakan dalam blok proses yang ditempatkan di dalam blok proses, yaitu salah satu fungsinya adalah fungsi seleksi atau fungsi yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan dari beberapa pilihan yang ada. Fungsi seleksi ini berada pada blok proses. Hampir sama dengan penerapan bagaimana kita menuliskan statement penugasan atau ungkapan. Ya, misalkan C sama dengan A plus B, kemudian AB sama dengan C kali D, atau misalkan setengah alas, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, atau panjang luas persegi panjang, itu panjang kali lebar, dan lain-lain. Itu semua berada pada blok proses, di mana dipergunakan untuk melakukan aktivitas yang dipicu oleh adanya input untuk menghasilkan sebuah output. Di dalam proses penulisan pernyataan atau di dalam blok proses, ada beberapa statement lain yang dipergunakan selain statement penugasan atau assignment atau ungkapan lah. Yaitu berikutnya adalah konsep seleksi, yaitu dipergunakan untuk menentukan pilihan ya, atau menentukan salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Makanya digunakan konsep if dan else. Ya. If dan else itu dipergunakan terhadap pilihan yang lebih dari satu. Ya. Jadi paling tidak 2 pilihan, 3 pilihan, dan lain-lain. Makanya digunakan if dan else. Jadi if dan else kalau kita terjemahkan secara sederhana adalah jika sesuatu terpenuhi, then itu maka kerjakan yang memenuhi kriteria. Else-nya adalah jika tidak. Artinya jika yang ditanyakan dalam if itu tidak sesuai,
maka kerjakan yang berikutnya. Jadi kalau misalkan dikatakan mah if kondisi terpenuhi, then kerjakan pernyataan benar, else kalau tidak terpenuhi kondisinya, maka kerjakan pernyataan salah. Maksud pernyataan salah, pernyataan benar adalah pernyataan yang memenuhi ya atau yang membenarkan atau yang menyalahkan kondisi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, berarti yang dikerjakan adalah pernyataan yang benar memenuhi kondisi. Kalau misalnya kondisinya ternyata tidak terpenuhi, maka pernyataan salah yang akan dikerjakan. Gitu ya. Case of sama juga. Yang kedua adalah case of. Case itu juga menentukan berdasarkan kondisi tertentu dari beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan sekarang case of, berarti kita memilih alternatif, beberapa alternatif, memilih satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Sementara saya akan jelaskan satu aja dulu lah saja, if dan else ya, karena if dan else juga cukup, logikanya cukup rumit. Nah, itu tadi saya katakan. Contoh yang pertama, di dalam if dan else ada dua bentuk sebenarnya. Ada if then dan ada if then else. Bentuk umumnya atau sintaknya adalah seperti ini. If kondisi, kondisi adalah sebuah pertanyaan yang membandingkan, ya, membandingkan dengan sebuah kondisi tertentu, sebuah pilihan tertentu. Hasilnya adalah pernyataan benar atau salah, memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi kalau misalkan sekarang saya nyatakan, apakah Anda hari ini tidak pergi kemana-mana? Nah, itu kan jawabannya ya atau tidak gitu. Kalau ternyata Anda pergi, maka jawabannya ya. Kalau ternyata Anda tidak pergi, berarti jawabannya apa kalau misalkan apakah Anda hari ini tidak pergi kemana-mana, berarti jawabannya kalau ya berarti Anda di rumah. Tapi kalau misalkan ternyata Anda pergi, maka jawabannya adalah tidak, berarti Anda kemana-mana gitu kan. Berarti jawaban tidak itu menyangkal terhadap kondisi itu. Atau misalkan apakah Anda lapar? Ya gitu ya. Kalau misalkan ternyata Anda memang lapar hari ini, berarti kondisi itu benar. Ya. Berarti terpenuhi. Tapi kalau misalkan Anda baru juga makan gitu, berarti pernyataan itu adalah pernyataan salah. Tidak, saya tidak lapar gitu kan. Nah, hal seperti itu dari kondisi ini akan memberikan gambaran tentang kondisi tertentu, ya, memenuhi atau tidak memenuhi, benar atau salah gitu ya. Makanya nilai yang dinyatakan dalam kondisi ini adalah pernyataan benar, true atau salah. Cuman salahnya tidak tidak dinyatakan ya atau tidak dituliskan. Jadi ini bentuk pertama. Jadi if kondisi itu terpenuhi, then kerjakan. Jika Anda lapar, makan. Gitu. Terus kalau tidak lapar, ya nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak usah makan gitu. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, di dalam pernyataan seperti ini ada dua pilihan yang harus dikerjakan. Tetapi yang ditanyakan cukup satu karena ada dua pilihan. Kalau lapar, makan. Kalau tidak lapar, nggak usah makan gitu. Ya kalau misalnya apakah lapar? Tidak, gitu kan. Kalau tidak nggak usah ditanyakan lagi. Apakah Anda tidak lapar? Nggak perlu ditanyakan lagi. Cukup sekali. Apakah Anda lapar? Kalau Anda nyatakan tidak, berarti jelas tidak lapar gitu kan. Nggak perlu ditanyakan lagi. Bisa seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita menyatakan sebuah kondisi, nah penentuan sebuah kondisi itu ada sintaknya ya. Sebuah kondisi itu harus selalu terdiri dari operan,
ke 1, operator, kemudian operan 2. Nah, operan ini bisa variabel, bisa konstanta. Yang ini juga sama, variabel atau konstanta. Sedangkan operator itu adalah operator relasional, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, ini adalah operator relasional. Harus ada. Jadi kalau misalkan bagaimana menuliskan kondisi, misalkan if, misalkan ya kondisi ya, saya buat contoh kondisi. Contoh kondisi itu begini. 1 sama dengan 2, nah gitu. Ini konstanta, ini konstanta. Ya, konstanta adalah nilainya tetap, sedangkan variabel nilainya berubah. Artinya kalau misalnya saya tuliskan di sini if jika 1 sama dengan 2, then, nah, apa yang harus dikerjakan? Gitu ya. Ada pernyataan yang harus dikerjakan. Apakah 1 sama dengan 2? Tidak kan? 1 tidak sama dengan 2. Maka kerjakan ini. Kalau misalkan 1 tidak sama, ya sudah selesai. Di mana-mana juga tidak akan ada. Apakah 1 sama dengan 3? Apakah ya, jelas. Yang ditanyakan adalah 1 sama dengan, apakah Anda lapar gitu kan? Apakah Anda lapar? Tidak gitu. Kalau tidak, nggak perlu ada yang dikerjakan. Tapi kalau misalkan sekarang, kalau iya, 1 sama dengan 2, iya, maka kerjakan ini. Gitu. Kalau misalnya begini, if jenis kelamin Anda sama dengan laki-laki, then harus gagah. Atau gemulai gitu ya. Jika jenis kelamin Anda laki-laki, maka Anda gagah. Tapi kalau misalkan perempuan berarti gemulai gitu ya. Kurang begitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jenis kelamin laki. Kalau tidak laki-laki, ya berarti tidak gagah karena tidak ada perempuan yang gagah gitulah, kasarnya seperti itu. Itu pernyataan yang ke dengan dua, berarti sebenarnya di sini ada dua pernyataan. Satu pernyataan yang laki-laki, satu pernyataan yang bukan laki-laki gitu kan. Kalau bukan laki-laki apa? Perempuan ya. Sepengetahuan saya dan keyakinan saya bahwa jenis kelamin itu cuma 2. Kalau tidak laki-laki ya pasti perempuan, kalau tidak perempuan pasti laki-laki. Ya. Jadi saya tidak perlu menanyakan apakah Anda kalau bukan laki-laki apakah Anda perempuan, nggak perlu ditanyakan. Jadi kalau jenis kelamin Anda laki-laki, ya Anda harus gagah, jangan gemulai, jangan luai-luai, bahasa Sunda itu jadi ngomongnya gemulai kayak gitu kayak perempuan. Laki-laki harus gagah gitu ya, punya wibawa gitu kan, setidaknya seperti itu. Tapi kalau perempuan, nah sikapnya kan lemah lembut gitu kan, enak dilihatnya sama laki-laki gitu kan, beda. Perempuan juga ngelihatnya sama, kalau laki enak dilihatnya, kenapa? Gagah paling tidak ya, bukan apa namanya, harus gagah dengan pernyataan apa namanya, harus gentle seperti apa, enggak ya, maksudnya ya wajar laki-laki seperti apalah, sikap laki-laki seperti apa gitu ya. Jadi misalkan ini contohnya kalau laki-laki harus gagah ya, yang gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bukan jenis kelamin Anda, ternyata bukan laki-laki, ya pasti perempuan gitu kan. Kalau misalkan kalau misalkan begini, yang merasa diri Anda laki-laki ya, yang jenis kelaminnya laki-laki, tolong Anda loncat dari lantai 3 ke bawah gitu kan. Berarti kalau merasa bukan laki-laki nggak usah loncat gitu, misalkan. Ya. Atau yang misalkan yang laki-laki, jika jenis kelamin Anda laki-laki, sebelah kanan, gitu ya. Diam di sebelah kanan, pisahkan diri, jangan bersatu dengan perempuan. Ya sudah misah gitu kan. Itu hal yang sederhana sebetulnya. Nah itu logika dasarnya adalah seperti itu. Artinya
Di sini sudah menyeleksi dua alternatif, dua pilihan. Yang satu adalah pilihan pertamanya laki-laki, kemudian yang kedua pilihannya adalah perempuan. Mana yang harus dikerjakan? Tergantung yang memenuhi kondisinya. Jadi yang dinyatakan dalam pernyataannya apa? Dalam kondisinya apa? Kalau yang ditanyakannya misalkan jenis kelamin Anda laki-laki, tolong pindah ke sebelah kanan, ya. Berarti pindah ke sebelah kanan. Kalau yang bukan perempuan nggak usah pindah, diam gitu, sesuai dengan tempat yang semula. Kurang lebih begitu ya. Itu contoh sederhana ya. Kemudian yang kedua, itu ada dua pernyataan yang harus dikerjakan berdasarkan pada kondisi. Kalau tadi, kalau misalkan kondisi terpenuhi maka kerjakan pernyataan itu, tapi kalau tidak perlu mengerjakan. Nah, ini ada dua pilihan, dua pernyataan yang harus dikerjakan. If kondisinya misalkan tadi, jika jenis kelamin Anda adalah laki-laki, maka gitu kan, Anda harus gagah. Else, nah else-nya jika tidak, artinya jika Anda bukan laki-laki, ya, jika Anda bukan laki-laki, else, ya, tulisannya. Nah, kalau bukan laki-laki, Anda pasti gemulai, perempuan. Kalau Anda, jadi jika jenis kelamin Anda laki-laki, maka Anda gagah karena laki-laki. Tapi kalau bukan laki-laki, Anda pasti gemulai karena perempuan gitu ya. Kita berbicara normal ya. Saya tidak melihat laki-laki itu ada yang lemah lembut ya, gagah gemulai lah katakan mah. Atau ada perempuan yang tomboy. Nah, kita lihat yang pada umumnya ya. Seorang laki-laki itu adalah gagah sikapnya berbeda dengan ya tidak lemah lunglai, tidak lemah gemulai gitu ya. Lalu lulus gitu ya kayak gaya bicaranya apa namanya? Ya seperti perempuan gitu. Enggak, kita lihat yang umumnya. Ya, jadi yang katakanlah yang idealnya adalah laki-laki harus bersikap sebagai laki-laki, perempuan bersikap sebagai perempuan lah. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nah di sini pernyataannya dua. Jadi kalau misalkan jenis kelaminnya laki, maka dia akan gagah kelihatan. Kalau perempuan berarti gemulai. Ini pernyataan ini dituliskan langsung jika tidak. Jadi jenis kelamin, apakah jenis kelamin adalah laki-laki? Ya, kalau ya berarti nilai ini adalah terpenuhi, benar. Maka kerjakan yang benar, yang benarnya gagah. Kalau laki-laki gagah berarti dia bukan perempuan. Kalau bukan perempuan berarti nggak gemulai. Nah, else itu adalah jika tidak, artinya gemulai ini akan dikerjakan jika jenis kelamin bukan laki-laki. Jadi penyangkalan ya. Pernyataan salah ini memberikan gambaran tentang sebuah pernyataan yang harus dikerjakan jika kondisi yang dituliskan tidak terpenuhi. Sebaliknya, kalau misalnya saya tulis jika misalnya begini, if jenis kelamin Anda adalah perempuan, ya, maka Anda gemulai. Ya. Tapi kalau bukan perempuan berarti laki-laki, kalau laki-laki berarti gagah gitu ya. Karena yang manapun pernyataan dituliskan, kondisi yang dituliskan nggak jadi masalah. Yang penting kondisi-kondisi tersebut mana yang terpenuhi, maka apa yang harus dikerjakan. Mana yang tidak terpenuhi, apa yang harus dikerjakan. Itu if dan else. Gitu ya. Nah ini dua pernyataan seperti itu. Nah Anda perlu pahami itu. Nah kalau misalkan sekarang, katakanlah, maaf ya, gimana kalau misalkan sekarang ada 3? Ya, jadi kalau misalkan begini, saya nyatakan dengan pernyataan yang pertama yang ini. Ya. Jika jenis kelaminnya laki-laki, Anda jadi jenis kelamin laki-laki, maka gagah. Tapi kalau tidak, maka gemulai. Maaf ya. Yang sekarang beredar di lingkungan kita, ya katakanlah di dunia ini, dunia nyata, ada yang disebut dengan waria,
atau mungkin banci, apalah istilahnya, ada yang disebut gay. Ya sebenarnya nggak tahu lah, kalau gay itu laki-laki, lesbi juga perempuan, pada dasarnya sama. Cuman ada yang istilah yang biasa kita pakai adalah wanita pria, waria, atau banci, nggak jelas laki-laki apa perempuan. Misalkan seperti itu. Walaupun sebenarnya saya tidak mengakui dia sebagai jenis kelamin sebenarnya. Dia hanya sebuah kelainan sebenarnya. Tapi katakanlah misalkan saya ambil contoh bisa seperti itu. Ya. Kalau misalkan sekarang ada 3 pilihan, ya, misalkan ya, di dalam kondisi yang seperti ini, dengan pernyataan if seperti ini, kira-kira kalau banci akan masuk kemana? Gitu kan? Karena apakah jenis kelamin Anda laki-laki? Bukan, saya bukan laki-laki. Berarti perempuan kan gitu ya. Tapi saya bukan perempuan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi yang saya katakanlah sekali lagi, kodratnya bahwa jenis kelamin itu yang yang diciptakan adalah laki-laki sama perempuan, tidak lebih tidak kurang. Ya, kalau tidak laki-laki pasti perempuan, kalau tidak perempuan pasti laki-laki. Maka jika ada pernyataan yang banci, itu sebenarnya adalah pernyataan yang tidak diakui kemana-mana. Kalaupun misalkan sekarang berdasarkan pada kondisi yang ini, apakah jenis kelamin Anda laki-laki? Bukan, dia tidak mengakui sebagai laki-laki, berarti dia perempuan. Gitu. Ya. Maka dia gemulai, kan gitu ya. Maka dia gemulai karena dia bukan laki-laki, tapi perempuan, gitu ya. Karena dia bukan laki-laki. Kalau bukan laki-laki pasti gemulai gitu kan. Kalau bukan laki-laki tidak akan gagah. Kalau dia merasa laki-laki maka gagah. Kalau bukan laki-laki maka gemulai. Berarti bukan laki-laki pasti perempuan. Kalau pernyataan yang kedua, ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua ya. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini maka kalau dia tidak mengakui sebagai laki-laki bisa jadi perempuan, tapi di perempuan juga tidak diakui gitu. Apakah Anda perempuan? Bukan. Karena dia mungkin sebagian di hati kecilnya dia mengakui sebagai laki-laki, bisa jadi seperti itu. Tapi dikatakan sebagai laki dia nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya pernyataan yang ini, yang berjenis kelamin di luar laki-laki dan perempuan, maka akan bergantung kepada penulisan fungsinya. Jadi yang tadi pertama, jika jenis kelamin Anda laki-laki, maka dia harus gagal. Dia bukan laki-laki, pasti gemulai. Tetapi pada pernyataannya, apakah jenis kelamin Anda perempuan? Bukan. Dia bukan perempuan. Gak gemulai, tapi gagah. Lihat aja sekarang yang banci di perempatan gitu ya. Itu kan disebut gagah dan luai-liwai kayak perempuan ngomongnya gitu. Disebut perempuan, bulu betisnya banyak, mukanya kayak muka laki-laki, kemudian ototnya kelihatan dan seterusnya lah katakanlah. Itu Anda tahu sendirilah gimana. Dia dikatakan laki-laki nggak bisa, dikatakan perempuan nggak bisa. Masa laki-laki gemulai ngomongnya atau pakai baju perempuan, dikatakan perempuan juga masa kayak gitu perempuan Anda aja bisa jadi yang laki-laki nggak akan suka melihatnya. Seperti kalau yang normal saya yakin nggak akan suka. Ya, seperti itu. Jadi dia akan nempel kemana-mana. Disebut jenis kelamin laki-laki bukan, ya dia ngikutnya perempuan. Disebut jenis perempuan dia bukan, dia ngaku jenis kelaminnya bisa jadi laki-laki. Tapi gagah ya, gemulai iya, gagah iya, campur. Nah, hal seperti itu. Jadi dalam kondisi yang seperti ini dia akan masuk ke jika tidak. Artinya dia tidak mengakui laki-laki, juga tidak mengakui perempuan. Jadi jenis kelamin laki-laki apakah Anda jenis kelamin? Tidak terpenuhi pernyataannya. Apakah Anda jenis kelaminnya perempuan? Tidak juga. Gitu. Jadi semuanya jika tidak, ya bukan laki-laki, bukan perempuan. Kurang lebih begitu. Ya. Nah itu if dan else. Ya, jadi ada dua pernyataan yang harus dikerjakan. Jika kondisi terpenuhi maka pernyataan yang benar, ya then-nya yang dikerjakan. Tapi kalau misalkan jika salah tidak terpenuhi maka else-nya yang dikerjakan. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Yang tadi saya sampaikan.
Jenis kelamin, misalkan saya tuliskan laki-laki atau L. Apakah jenis kelaminnya L? Saya masukkan L, ya. Kalau ya, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. L itu laki-laki. Kalau misalkan saya tuliskan bukan yang ini, misalkan P, perempuan atau wanita, atau P, apakah P sama dengan L? Tidak. Maka kelaminnya bukan laki-laki. Ya, udah selesai, nggak ada pernyataan bukan, yang pasti bukan laki-laki, dia tidak akan menuliskan laki-laki. Nah, ini yang bentuk kedua, if dan else. Saya masukkan L, ya misalnya jenis kelaminnya saya masukkan L, laki-laki. Apakah L sama dengan L? L dengan L sama? Iya, maka jenis kelaminnya laki-laki. Tapi kalau misalkan saya masukkan jenis kelaminnya P, di sini P, apakah P sama dengan L? Tidak. Kalau tidak, maka ini yang dipilih. Gitu ya. Itu if dan else. Itu fungsi sederhana. Nah, contoh begini. Kita lihat ya, ada sebuah variabel, ada sebuah algoritma pseudocode. Pseudocode ini menggunakan beberapa variabel. Yang pertama adalah ini, ya. Jadi ada variabel ini, saya tulis saja ya. Ini satu, ini saya gunakan kotak variabelnya. Kemudian ada jadi. Kemudian ada kepala. Kelapa, terus ada itu. Ada E. Dan ada F. Semua variabel ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 variabel. Semuanya adalah variabel tipe datanya angka, integer ya. Jadi di sini harus angka. Ya. Misalkan read itu algoritmanya, read dalam kurung itu baca variabel itu, baca nilainya atau masukkan angka ke dalam sebuah variabel itu. Itu tuh yang ini. Nilainya saya masukkan 2, berarti variabel itu diisi dengan angka 2. Kemudian kelapa diisi dengan 25. Ingat ya, kelapa diisi dengan 25. Ini diisi 5. Gitu. Ya. Kemudian jadi variabel jadi diisi dengan nilai dari variabel itu. Variabel jadi diisi dengan itu tuh yang ini 2, maka jadi isinya 2. Nah, ini diisi dengan tadinya ini kan isinya 5. Ini sama dengan 5. Ini diisi dengan penjumlahan isi variabel itu ditambah 2 ditambah isi variabel itu dikurang 5. Ya. Jadi ini diisi dengan itu. Itu berapa nilainya? Itu adalah 2. Ditambah 2 ditambah itu seberapa? Tetap 2. Dikurangi 5. Berarti berapa ini? Ini 6 dikurangi 5. Maka variabel ini isinya adalah 1. Nah, ini jadi 1 nilainya. Ini saya hapus, ini jadi 1. Nah, ya, jadi angka 1. Ya. If jadi lebih besar dari ini, jadi yang mana? Jadi adalah 2. Yang ini, isi variabel jadi jika jadi adalah 2 lebih besar dari ini berapa? Ini isinya 1, yang ini. Ini adalah 1. Apakah 2 lebih besar dari 1? Ya. Kalau ya, maka jadi sama dengan diisi variabel ini. Tapi kalau tidak, karena di sini pernyataannya adalah jadi lebih besar, 2 lebih besar dari 1, tidak. Kalau tidak, maka variabel jadi diisi dengan
variabel ini 1 ditambah jadi 2 ditambah 3. Jadi ini adalah 6. Gitu ya. Jadi variabel jadi ini berubah jadi 6. Gitu, ya. Berikutnya. Sama dengan itu. Diisi dengan isi dari variabel itu. Yang diisi variabel itu berapa? 2. Maka isinya 2. Kemudian F diisi dengan jadi. F yang ini kosong diisi dengan jadi. Jadi yang mana? 6. Nah, sekarang 2, F 6. Berikutnya, kepala sama dengan atau diisi plus F. Kepala. Yes. Kepala diisi penjumlahan. Nah, ada variabel kepala diisi dengan ditambah F. L-nya mana? E-nya 2. Ditambah F. F-nya berapa? 6. Maka kepala isinya adalah 8. Kepala ya. Kepala E plus F. 8. Maka kepala isinya 8. Gitu ya. Kemudian berikutnya tuliskan. Nah, ini tuliskan itu nilai tuliskannya adalah hasilnya adalah nilai adalah berapa Kita lihat di sini. 2. Adalah 2. Terus nilai F adalah berapa variabel F? 6. Nah, 2 dan 6 itu variabel dan F. Tapi yang nilai ditulis apa adanya. Kenapa? Karena diapit tanda petik. Ada tanda petik ini. Ya. Kalau ada tanda petik, di tengah yang diapit oleh tanda petik adalah semua konstanta. Ya. Jadi ditulis apa adanya. Tapi kalau yang dan F ini adalah variabel, tidak ada tanda petiknya. Jadi kalau misalkan yang tanda petik begini, misalkan gitu. Nah, ini akan ditulis hasilnya Tapi kalau misalkan begini, hasilnya adalah isi dari variabel nya berapa gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini cirinya. Terus berikutnya, right nilai kelapa adalah nah, ingat ya, nilai kelapa adalah yang dilihat bukan kelapa ininya, yang dilihat bukan yang ini, tapi ini. Ya. Kelapa berapa? Kelapa adalah 25. Tetapi yang dijadikan variabel di sini adalah kepala. Kepala itu bukan yang ini. Ya, kepala bukan yang ini, tapi yang ini. 8. Jadi nilai kelapa adalah isinya mah kepala. 8. Karena di sini kelapa, ini kepala. Itu yang harus diperhatikan ya. Contohnya begitu. Ya, Anda lihat di statement. Nah, itu contoh penggunaan sebuah variabel if dalam sebuah nilai. Nah, yang ini contohnya sama, Anda seperti yang tadi saya sampaikan, Anda coba nanti, Anda coba telusuri berapa nilainya. Yang ini. Ini outputnya. Nah, ini case-up nggak perlu saya sampaikan lah, sementara itu aja dulu lah. Ya, saya sampaikan biar nggak bingung, saya gunakan sampai dengan if saja dulu. Itu yang perlu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan Anda boleh ajukan, katakanlah dalam bentuk WA atau bisa juga kalau perlu diskusi melalui Zoom, silakan. Ya. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu bahan UAS. Bentuk UAS nanti kurang lebih
satu Anda menciptakan atau membuat sebuah algoritma, bisa pseudocode, bisa narasi, bisa flowchart. Bentuk yang kedua adalah sama seperti ini, ya, mencoba menelusuri alur. Nah ini apa hasilnya? Hasil dari ini apa gitu? Nah ini bahan UAS, ya, untuk UAS. Kurang lebih seperti makanya tolong Anda pelajari ya yang ini. Contohnya seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.